Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola sepatu boots bayi untuk umur 0 sampai 3 bulan. Semoga nanti videonya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini bahan yang saya gunakan, ini benang katun Bali yang teksturnya yang paling kecil, lalu hook ukuran nomor 4 hook rose. Saya akan mulai dengan yang warna ungu muda. Pertama, buat awalan, dua belas rantai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian tambahkan 2 rantai, 1, 2, lalu 6 DC di rantai yang ke-12 tadi, atau rantai ketiga dari hook. 6 buah DC. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian isi masing-masing 1 DC di 10 rantai berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian di rantai terakhir isi dengan 6 buah DC. 1, 2, 3, 4, 5, dan yang terakhir 6. Kemudian sisa 10 lubang berikutnya isi masing-masing 1 DC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Akhir putaran slip stitch di bagian 2 rantai awal. Buat 2 rantai, 1, 2. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya di bagian sudut ini kita akan lebarkan, isi masing-masing dengan increase DC di 6 lubang berikutnya. Increase DC pertama, increase DC yang kedua, increase DC yang ketiga,
increase DC yang keempat, increase DC yang kelima, dan increase DC yang keenam. Jadi ada increase DC diulang 6 kali. Selanjutnya di bagian ini kembali 10 lubang diisi masing-masing 1 DC. Nah, DC yang ke-10. Selanjutnya kita akan mengovalkan bagian yang ini sama dengan bagian yang awal tadi dengan membuat increase DC sebanyak 6 kali. Increase DC pertama, increase DC yang kedua, increase DC yang ketiga, increase DC yang keempat, increase DC yang kelima, increase DC yang keenam. Nah, kemudian sisa 10 lubang berikutnya kita kembali isi masing-masing 1 DC. DC yang ke-10. Akhir putaran slip stitch 2 rantai 1 2. Nah, seperti ini hasilnya. Lingkaran berikutnya kembali diovalkan 1 DC increase DC diulang 6 kali. Buat 1 DC, increase DC ini yang pertama, kemudian ulang 1 DC, increase DC yang kedua, ulang 1 DC, increase DC yang ketiga, satu DC, increase DC yang keempat, satu DC, increase DC yang kelima, satu DC, increase DC yang keenam. Kemudian 10 lubang berikutnya isi masing-masing 1 DC.
DC yang ke-10. Kemudian kembali ovalkan 1 DC, increase DC sebanyak 6 kali sama seperti bagian yang awal. 1 DC, increase DC yang pertama, 1 DC, increase DC yang kedua, 1 DC, increase DC yang ketiga, 1 DC, increase DC yang keempat, 1 DC, increase DC yang kelima, 1 DC, increase DC yang keenam. Kemudian sisa 10 lubang berikutnya isi masing-masing dengan 1 DC. DC terakhir, akhir putaran slip stitch, 2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah bagian shawl untuk bagian alas. Buat 2 buah dengan pola yang sama, tapi 1 warna kuning dan 1 warna ungu. Polanya sama ya. Kemudian kita akan gabungkan ketiga buah shawl ini untuk menjadi satu shawl dengan cara menjahit dengan sisa benang yang warna ungu kita potong agak panjang untuk satu warna. Nah, untuk posisinya kita akan susun jangan sampai terbalik ya. Saya rapikan dulu sisa benang yang warna kuning. Nah, kemudian kita akan mulai menggabungkan ketiga buah shawl ini menjadi satu. Saya akan beri penanda. Nah, untuk posisinya jangan sampai terbalik. Ini bagian yang kita terakhir kerjakan tadi, yang belum saya putuskan benangnya ya. Seperti ini, menghadap ke bagian kita, bagian atasnya. Kemudian posisikan nomor 2-nya yang warna kuning. Lalu bagian dasar yang benangnya kita putuskan kita letakkan menghadap ke bawah, bagian depannya ini menghadap ke bawah seperti ini. Jadi jangan sampai terbalik. Jadi bagian yang warna ungu masing-masing menghadap keluar untuk bagian depannya. Posisikan dengan benar. Nah, seperti ini. Nah, usahakan membuat pola ini tetap sama untuk 3 buah shawl ini karena nanti berpengaruh dengan jumlah rantai yang akan kita kerjakan. Tahan dengan jarum bentul sebelum dijahit. Nah, sudah selesai. Tahan dengan jarum bentul. Sekarang tinggal kita jahit.
Nah, ini bagian yang untuk bagian atas. Kita akan jahit menggunakan benang yang satu lagi yang kita putuskan dari rajutan sol yang warna ungu. Cara menjahitnya tidak terlalu rumit, teman-teman tinggal mengikuti pola rantainya. Jadi saya sarankan membuat pola solnya harus benar-benar sama ya. Jadi kita akan menjahit langsung ketiga bagian ini seperti ini. Kemudian kita tinggal ikuti per bagian lubang. Nah, ikuti saja bagian rantainya per satu rantai, per satu lubang kita jahit tembus. Nah, seperti ini hasilnya. Lanjutkan hingga berkeliling sekeliling sol ini. Nah, ini sudah selesai saya jahit berkeliling ya. Nah, kemudian sisa benangnya masih ada. Kita akan mulai menjahit lingkaran bagian dalam agar solnya menjadi lebih kuat. Lanjutkan menjahit berkeliling hingga bagian tengahnya juga. Nah, ini sudah selesai dijahit semua, tinggal satu bagian benang yang belum saya putuskan yang akan kita kerjakan. Nah, ini ya posisi ini, posisi depan. Kita letakkan dulu hooknya. Nah, setelah 2 rantai, ini kita balik, kita putar solnya. Nah, seperti ini kita mulai mengerjakan dengan cara seperti ini. Untuk lingkaran berikutnya kita kerjakan back loop, khusus rajutan bagian belakang atau back loop. Isi masing-masing lubang dengan 1 DC. Untuk lingkaran ini kerjakan menggunakan back loop. Nah, seperti ini hasilnya, jadi dia agak tegak. Lanjutkan berkeliling hingga kemari. Mendekati akhir putaran, slip stitch, dua rantai, 1, 2. Hasilnya seperti ini. Lingkaran berikutnya kita akan mulai pengecilan untuk bagian depan sepatu. Pertama buat 1 DC normal ya, tusukan normal 1 DC di 4 buah lubang. Jadi ada 4 buah DC, 1, 2, 3,
4. Kemudian 1 DC dikris DC diulang 10 kali. 1 DC, kemudian dikris DC, 2 DC dijadikan 1. Nah, seperti ini, tarik semua. Kemudian ulangi 1 DC, dikris DC, ini yang kedua. 1 DC, dikris DC, ini yang ketiga. 1 DC, dikris DC, ini yang keempat. 1 DC, dikris DC, ini yang kelima. 1 DC, dikris DC, ini yang keenam. 1 DC, dikris DC, ini yang ketujuh. 1 DC, dikris DC, ini yang ke-8. 1 DC, dikris DC, ini yang ke-9. Kemudian 1 DC, dikris DC, ini yang ke-10 terakhir. Nah, seperti ini hasilnya. Agak mulai melengkung ya. Selanjutnya di sisa lubang berikutnya isi masing-masing 1 DC. Di sisa lubang ini isi masing-masing 1 DC. Kalau teman-teman perhatikan, ini terjadi penambahan 1 lubang ya, karena kita membelokkan solnya tadi di awal, yang seharusnya 22 menjadi 23. Tapi kalau teman-teman mendapatkannya 22 lubang, untuk sisa ini juga tidak apa-apa. Terakhir, akhir putaran slip stitch 2 rantai. Nah, seperti ini hasilnya. Kita lanjutkan mengecilkan bagian depan. 1 DC di masing-masing 4 lubang. 1 DC, 2, 3, 4. Kemudian buat dikris DC diulang sebanyak 10 kali. Dikris DC yang pertama. Dikris DC yang kedua.
Decrease DC yang ketiga, decrease DC yang keempat, decrease DC yang kelima, decrease DC yang keenam, decrease DC yang ketujuh, decrease DC yang kedelapan, decrease DC yang kesembilan, decrease DC yang ke-10. Kemudian, nah seperti ini hasilnya. Lanjutkan 1 DC di masing-masing sisa lubang berikutnya 23. Akhir putaran, slip stitch, dua rantai. Nah seperti ini hasilnya, sudah mulai kelihatan. Ini bagian awal akhir. Selanjutnya kita akan kembali membuat pengecilan di bagian depan ya. Kita masih kecilkan. Lingkaran berikutnya buat 1 DC 4 kali, 1 2 3 4. Selanjutnya pengecilan, decrease DC 5 kali. Decrease DC yang pertama, decrease DC yang kedua, decrease DC yang ketiga, decrease DC yang keempat, decrease DC yang kelima. Nah seperti ini hasilnya. Selanjutnya isi masing-masing 1 DC di sisa lubang berikutnya, total 23. Akhir putaran, slip stitch, dua rantai, 1 2.
Nah, hasilnya seperti ini. Oke, lingkaran berikutnya kita tidak akan melakukan pengecilan lagi. Jadi untuk lingkaran ini kita akan isi masing-masing lubang dengan 1 DC. Nah, nanti di akhir putaran slip stitch 2 rantai, isi kembali 1 DC setiap lubang, buat total 4 baris DC. 4 baris termasuk yang sedang kita kerjakan ya. Nah, sudah selesai total 4 baris DC berkeliling. Ini bagian awal akhirnya. Seperti ini. Kelihatan bootsnya, jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 8 baris dari bagian sol. Selanjutnya saya akan mengganti benang ke warna kuning. Nah, buat teman-teman kalau ingin membuat bootsnya untuk cowok, tidak usah membuat rendanya, cukup dengan warna kuning DC berkeliling atau HDC berkeliling. Tapi karena ini bootsnya untuk cewek, jadi saya akan membuatnya agak sedikit bergelombang untuk renda. Akhir putaran, selipkan benang warna kuningnya, slip stitch 1 rantai. Nah, putuskan benang yang warna ungu. Lanjutkan, sisipkan sisa benang dalam rajutan ya. Buat 1 SC, 1 SC lagi. Jadi ada 2 SC. Kemudian skip 2 lubang, 1 2 5 DC di lubang yang berikutnya, 1 2 3 4 5. Skip 2 lubang, SC di lubang berikutnya. Ulangi, skip 2 lubang, 5 DC di lubang berikutnya. 1 2 3 4 5. Skip 2 lubang, SC di lubang berikutnya. Ulangi polanya hingga akhir putaran, jadi nanti ada total 5 kali pengulangan. Terakhir skip SC, slip stitch di akhir putaran, slip stitch 1 kali lagi, putuskan benangnya. Nah, sudah selesai seperti ini. Kemudian ini kita lipat 1 baris di warna ungu. Pas di baris warna ungu kita lipat. Nah, seperti ini hasilnya, terlihat seperti berenda. Jadi kalau yang untuk anak cowok tidak usah dibuat bergelombang. Kemudian nanti tinggal rapikan sisa benangnya.
Nah, ini sudah selesai sepatu boots bayinya. Saya sudah membuat dengan pola yang sama dan ukuran yang sama satu lagi. Jadi untuk kaki kiri dan kanan tidak ada perbedaan pola ya, sama. Dan untuk bagian awal dan akhir rajutan ini tidak terlalu kelihatan, dan ini yang satu lagi. Dan saya juga sudah memberikan pemanis, ini menempelkan daun. Ini saya ambil dari daun hiasan untuk bunga yang terbuat dari kain yang bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini saya lepaskan bagian kawatnya. Nah, begini, lalu saya tempelkan dengan menggunakan lem tembak. Tidak usah tebal, lemnya cukup tipis saja, dan langsung tempelkan ke bagian sepatu. Nah, untuk sisa benang warna ungu dari satu gulung, sisanya masih banyak. Dan untuk yang warna kuning juga masih banyak ya sisanya. Nah, semoga pola saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.